Ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan faktor risiko dari penggunaan obat metformin, di mana obat ini merupakan obat antihiperglikemia, khususnya pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi jurnal pertama yang saya ambil itu adalah HIGEA Journal of Public Health Research and Development, dengan judul Obesitas Sentral dengan Kejadian Hiperglikemia pada Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi, hiperglikemia itu merupakan salah satu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Hiperglikemia ini merupakan salah satu tanda khas penyakit diabetes mellitus. Diabetes ini adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Nah, pada diabetes tipe 2 ini, hiperglikemia merupakan awal dari ketidakmampuan sel-sel tubuh untuk merespons sepenuhnya terhadap insulin. Nah, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Jurnal kedua yang saya ambil itu adalah jurnal ilmiah PERMAS dengan judul Efektivitas Metformin dalam Penurunan Kadar Glukosa pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2, meta-analisis. Jadi metformin ini merupakan obat antihiperglikemik golongan biguanid yang banyak digunakan untuk terapi kontrol diabetes mellitus tipe 2. Metformin ini bekerja dengan menurunkan konsentrasi kadar glukosa darah tanpa menyebabkan hipoglikemia. Jadi mekanisme aksi utama dari metformin ini, dia itu menurunkan kadar glukosa guna menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati. Fosforilasi protein CREB menghasilkan penurunan ekspresi gen untuk gluconeogenes dan menurunkan asam lemak bebas hasil gluconeogenesis substrat. Di lain hal, metformin ini meningkatkan insulin-mediated glucose uptake di jaringan perifer. Selanjutnya, sumber yang saya ambil itu dari International Journal of Molecular Science dengan judul Mekanisme Kerja Metformin yang beragam dan telah terungkap satu persatu dalam sejarah panjang. Jadi di sini metformin itu mengaktifkan AMPK di hati dan otot rangka yang menyebabkan penekanan gluconeogenesis di hati dan penekanan penyerapan glukosa ke otot rangka. Mekanisme kerjanya itu pertama, metformin itu mengaktifkan AMPK di hati yang menyebabkan pengurangan asetil-karboksilase, peningkatan oksidasi asam lemak, dan penekanan ekspresi enzim lipogenik. Aktivasi AMPK yang dimediasi metformin ini uh, menekan ekspresi SRBP1. Jadi, metformin ini mengaktifkan AMPK di hati. Kemudian aktivasi AMPK yang dimediasi metformin ini akan menekan sekresi SRBP yang menyebabkan penekanan sintesis asam lemak. Kemudian, sedangkan pada fosfoenolpiruvat karboksilasi atau PEPCK dan glukosa 6-fosfatase G6-PAS adalah enzim gluconeogenik utama. Nah, aktivasi AMPK yang dimediasi metformin ini mengurangi ekspresi kedua enzim yang menyebabkan penekanan gluconeogenesis di hati. Nah, metformin ini juga mengaktifkan AMPK di otot rangka yang meningkatkan translokasi transporter glukosa 4 ke membran sel dan dengan demikian meningkatkan penyerapan glukosa yang mengakibatkan glukosa uptake. Nah, efek ini akhirnya memperbaiki perlemakan hati dan resistensi insulin. Nah, metformin ini juga menekan sinyal glukagon di hati dengan menekan adenila siklase yang menyebabkan penekanan gluconeogenesis di hati. Jadi mekanismenya yaitu metformin ini menyebabkan akumulasi HMP yang akhirnya menghambat adenila siklase. Inaktivasi adenila siklase ini mengurangi kadar siklik AMP dan aktivitas PKA, serta menekan sinyal glukagon yang menyebabkan penekanan gluconeogenesis. Jadi, pertama, metformin itu menyebabkan akumulasi AMP yang akhirnya menghambat adenila siklase. Kemudian, inaktivasi adenila siklase ini mengurangi kadar siklik AMP dan aktivitas PKA, serta menekan sinyal glukagon yang menyebabkan penekanan pada gluconeogenesis. Sumber selanjutnya yang saya ambil itu dari National Library of Medicine dengan judul buku Obat Metformin.
Nah, jadi adapun dampak buruk atau faktor risiko dalam pengonsumsian obat metformin ini itu seperti diare, mual, muntah, itu adalah efek samping yang relatif atau umum terjadi. Kemudian yang jarang terjadi itu seperti ketidaknyamanan di dada, sakit kepala, diaforesis, hipoglikemia, kelemahan, dan rinitis saat mengonsumsi metformin. Penggunaan metformin dalam jangka panjang itu dikaitkan dengan penurunan kadar vitamin B12. Metformin ini memiliki peringatan kotak hitam untuk asidosis laktat. Nah, asidosis laktat ini terjadi karena akumulasi laktat di dalam tubuh yang tidak dapat dihilangkan dengan cepat, sehingga menyebabkan asidosis metabolik. Penurunan pH darah ini dapat mengakibatkan gejala yang tidak spesifik seperti malaise, gangguan pernapasan, peningkatan kadar laktat, dan asidosis aniogap.